Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummahat hari ini? Masih semangat dalam menjalani Ramadan kali ini? Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi lebih baik dari tahun lalu. Ketika kita ingat sahabiah pada zaman-zaman dulu yang sangat menginspirasi kita, ini menjadi spirit dasar bagaimana muslimat itu menjadi suatu kekuatan besar di sisi laki-laki. Sebut saja Asma bin Yazid As-Sakan yang lahir di Madinah, meninggal pada tahun 69 Hijriah. Beliau turut dalam peperangan Rasulullah sebanyak 9 kali peperangan. Ketika ayahnya syahid, pamannya syahid, dan kakandanya syahid, itu menguatkan perlawanan yang luar biasa. Kemudian beliau tidak saja turun sebagai seorang yang membantu dalam pengobatan yang terluka, tetapi beliau juga memberikan logistik, beliau juga turut dalam pertempuran. Ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu muslimat itu berperan dalam kehidupan sosial masyarakat dan politik. Ummahat sholihat, pada zaman saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat muslimat itu futur, ya, tidak semangat, karena hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu kita ikuti. Mengikuti medsos yang berlebihan, mengikuti gaya hidup yang berlebihan, ini akan membuat muslimat turun keimanan dan nilai-nilai jihadnya. Sesungguhnya kalau kita teladani Asma, ya, wanita sang orator yang berani menghadap kepada Rasulullah, bahwa dia protes, gitu ya. Kalau bahasa kita protes. Kenapa? Laki-laki itu dilebihkan dalam beberapa hal. Boleh jihad, haji, umroh, boleh melakukan banyak hal di rumah. Sementara wanita hanya di dalam rumah, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya. Tentu tidak sebanding. Bagaimana ini ya Rasul? Ini yang disampaikan para wanita pada saya, dan ini saya sampaikan pada Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah takjub. Tidak ada sebelumnya wanita yang berani menyuarakan hal seperti ini. Kemudian Rasul mengatakan bahwa yang engkau lakukan di dalam rumahmu, taatmu pada suamimu, setiamu mengurus anak-anakmu, dan amanahmu menjaga harta suamimu, maka engkau wanita mendapat yang sebanding atas apa yang dilakukan suami-suami kalian di luar sana. Kebaikan-kebaikan yang suami lakukan di luar sana akan engkau peroleh juga pahalanya. Masya Allah kan? Ini luar biasa sesungguhnya gitu loh. Jadi wanita itu tidak zaman sekarang saja. Coba, kalau muslimatnya kuat, muslimatnya berani, muslimatnya gigih, maka laki-laki pun akan semakin berani menghadapi hidup. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat generasi kita akan semakin terpuruk. Kenapa? Karena di balik laki-laki yang hebat itu ada muslimat, ada ibu yang kuat, ada istri yang kuat, yang solihat. Ummahati fillah, saya masih ingat ketika seorang wanita bangsawan, anak pembesar Damaskus, Ismatuddin Khatun, ya, yang turut menjadi pembela Al-Aqsa, pembebas Al-Aqsa. Itu Masya Allah, yang beliau lakukan luar biasa. Beliau adalah istri 2 sultan. Yang pertama, beliau menjadi istri Sultan Nuruddin Zangki, ya. Itu pernah bangun kesiangan dan marah-marah. Kalau sekarang bahasanya apa ya? Ke suami itu ngambek gitu. Nah, Nuruddin Zangki bingung kenapa istrinya ngambek. Akhirnya ditanya, dia sampaikan, aku bangun kesiangan, tidak ada yang bangunkanku, aku jadi tidak sholat, tidak zikir. Berpikir demikian, akhirnya Nuruddin Zangki mencari khusus pengawal atau pegawai yang tukang nabuh lonceng pada jam-jam sholat di sepertiga dini hari. Ini Masya Allah. Nuruddin Zangki, penguasa saat itu, siap membayar mahal agar bukan hanya istrinya saja yang telat, tapi jangan sampai ada ummahat lain yang telat. Masya Allah, ini luar biasa. Coba
Kalau muslimat zaman sekarang ini seperti itu, ya, menjadi pembisik suaminya supaya suaminya ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang hebat, akan timbul generasi yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau muslimat ini membisikkan hal-hal buruk, ingatlah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi kita diminta untuk menjadi orang-orang beriman yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tidak boleh berkata kecuali perkataan yang benar. Kalau kita berkata hal-hal yang benar terhadap suami kita, menjadi spirit dakwahnya, maka insya Allah kemenangan yang agung akan kita dapatkan, tidak hanya untuk diri kita muslimat, tapi untuk suami dan generasi kita, anak-anak kita. Masya Allah, semangat menghadapi Ramadan. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita dari tahun-tahun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.